Judulnya Mas Adilas. Ketentuan hukum terhadap perlindungan lingkungan melalui penanaman mangrove di kawasan pantai, di kawasan pesisir dan pantai. Oke. Penyuluhan hukum ya, penyuluhan hukum. Oke. Terhadap pentingnya perlindungan hukum melalui penanaman mangrove di kawasan pesisir dan pantai. Berarti ini jenis penelitiannya empiris ya? Jenis penelitian empiris. Apa itu empiris, Mas? Kalau penelitian normatif tahu? Ya, secara langsung. No. Semuanya secara tidak langsung bisa. Jadi di dalam hukum itu tidak harus penelitian langsung. Ya, penelitian empiris pun bisa dengan cara tidak langsung. Artinya kita tidak harus terjun untuk melakukan perbuatan itu, untuk melakukan tindakan itu. Misalnya contohnya nih seperti ini ya. Di dalam hukum pidana itu kan ada yang namanya tindak pidana pembunuhan, ya kan? Kalau di dalam penelitian langsung, kamu bagaimana bisa tahu itu adalah perbuatan membunuh kalau kamu tidak membunuh? Ya. Kalau penelitian langsung saya contohkan seperti itu. Misalnya kamu untuk mengetahui seseorang itu melakukan perbuatan itu dikatakan membunuh, maka kamu harus melakukan pembunuhan juga. Kamu bisa tahu perbuatan itu adalah perbuatan mencuri kalau kamu melakukan perbuatan mencuri juga. Kamu bisa tahu perbuatan itu adalah pelecehan seksual kalau kamu melakukan perbuatan pelecehan seksual. Jadi kadang ada yang mengatakan bahwa penelitian langsung itu harus melakukan perbuatan itu juga. Nah, ya, jadi dalam penelitian hukum itu bisa saja penelitian itu tidak dilakukan secara langsung, tapi dilakukan di lapangan, maksudnya mencari data di lapangan, artinya meminta data ke lembaga-lembaga yang berkaitan. Itu kalau terjun ke lapangan. Kalau di pertanian ya, kamu harus melakukan budidaya udang atau budidaya tanaman apa sehingga kamu bisa menemukan permasalahannya. Kamu harus melakukan budidaya itu. Kalau di THP pertanian. Kalau di dalam hukum kamu tidak harus melakukan perbuatan pembunuhan, enggak seperti itu, gitu ya. Jadi di penelitian hukum itu kenormaannya. Kalau secara normatif, kalau empiris itu adalah kesesuaian antara das solem dan das seinnya. Ya. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung. Mas, di daerah mana sih ini? Oh, jadi bukan di sini. Bukan di sini. Apa yang kamu dapat dari kasus ini? Ya, mencegah adanya pasal 1 hingga 14 Undang-Undang tentang Undang-Undang Hukum Lingkungan menyatakan bahwa menjaga lingkungan itu sangat penting. Pasal berapa? Pasal 1 angka 14. Betul. Pencemaran lingkungan hidup adalah dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan. Hah? Ini kan pasal 1 angka 14 kan? Ya. Lalu pasal 1 angka 14 itu kenapa, Mas? Untuk menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan gimana maksudnya? Lingkungan biar tidak rusak.
lingkungan biar tidak rusak ditanami mangrove gitu. Maksudnya di daerah di pinggir kampung itu. Iya, ditanami mangrove kan biar tidak rusak. Kalau tidak ditanami mangrove rusak. Terus juga akibat ombak. Berarti di daerah pantai ini, di daerah pantai misalnya di Lombok, di Lopeng itu kan nggak ada mangrove-nya, itu rusak. Nggak ya? Terus gimana? Yang daerah-daerah yang ombaknya itu lumayan, yang ombaknya lumayan besar, Ya. ditanami mangrove di pinggir matanya. Yang kamu maksud dengan baku mutu lingkungan hidup yang rendah itu yang seperti apa? Tahu? Baku mutu lingkungan hidup yang rendah karena akibat aktivitas pencemaran lingkungan itu yang seperti apa? Ya, ini ya, kurang paham. Kamu mengatakan daerah itu tercemar. Kamu mengatakan daerah itu baku mutu lingkungan hidupnya itu rendah. Itu apa dasarnya? Kok bisa kamu bilang itu daerah itu tercemar? Kok bisa kamu bilang daerah itu apa namanya? Ya, tercemar, kemudian baku mutu lingkungan hidupnya rendah. Itu apa dasarnya? Hah? Gak ada ya? Gak bisa. Oke, kesimpulannya deh mas. Kesimpulan dari apa yang mau tulis ini? Kesimpulannya Sebenarnya kan nggak ada masalah di sini mas. Ya kan nggak ada masalah kan? Masalahnya apa? Aturannya sudah jelas. Tinggal kita melaksanakan kan? Nah masalahnya apa di sini? Nggak ada. Jadi kalau nggak ada masalahnya, gimana kita mau memberikan solusi? Jadi kita kan selain mencari masalah, kita menyelesaikan masalah. Kita cari masalahnya, kita selesaikan masalah itu. Legal counseling, mangrove planting, coastal and coastal protection, perlindungan hukum, penanaman mangrove, perlindungan kawasan pesisir dan pantai. Yuk, kesimpulannya deh, selesai. Semuanya yang kamu tulis, yang kamu pahami dari tulisan ini. kesimpulannya penanaman mangrove di pesisir pantai itu sangat penting, apalagi di daerah yang sering terjadi ombak besar, agar daerah-daerah pesisir itu tidak terkikis oleh air laut.